Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Tetapi, seberapa dalam kita benar-benar memahami maknanya? Pada video kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk menelaah sebuah buku yang penting berjudul Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Buku ini tidak hanya mengajarkan kita tentang Pancasila, tetapi juga bagaimana nilai dapat membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Buku ini mengajarkan Pancasila itu lebih dari sekedar hafalan, namun Pancasila adalah implementasi dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Nah, pada buku ini berisikan 7 bab yang masing-masing memberikan pemahaman mendalam tentang Pancasila. Pada bab pertama, buku ini membahas pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Pancasila bagi mahasiswa tidak hanya sekedar mata kuliah yang wajib, tetapi bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda agar memiliki jiwa kebangsaan yang kuat. Lalu pada bab kedua, kita dibawa ke masa lalu untuk melihat perjalanan sejarah Pancasila dari sidang BPUPKI hingga PPKI. Kita melihat bagaimana Pancasila mengalami berbagai perubahan yang sebelumnya berubah-ubah yang akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara. Ada banyak perdebatan, namun hasilnya adalah sebuah kesepakatan luhur yang kita warisi hari ini. Kemudian dalam bab 3, kita diajarkan bagaimana Pancasila bukan hanya dasar negara dalam konstitusi, tetapi juga menjadi pedoman dalam kebijakan hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Pada bab keempat, kita diajarkan Pancasila sebagai ideologi negara. Jika kita bandingkan dengan ideologi dunia seperti liberalisme, sosialisme, dan komunisme, Pancasila hadir sebagai jalan tengah yang mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta persatuan. Lalu pada bab kelima, buku ini membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Ini menarik karena di sini kita memahami bahwa Pancasila tidak hanya berbicara tentang aturan, tetapi juga memiliki landasan filsafat yang dalam, mulai dari ontologi, epistemologi, hingga aksiologi. Pada bab ke-6, buku ini menyoroti Pancasila sebagai sistem etika, sedangkan pada bab ke-7, buku ini membahas hubungan Pancasila dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini. Jika membahas tentang kelebihan dan kekurangan buku, di luar dari isi buku ini, pada buku ini juga terdapat beberapa kelebihan, tetapi juga terdapat beberapa kekurangan yang ada pada buku ini. Jadi, apakah buku ini layak untuk dibaca? Jawabannya jelas iya. Buku ini adalah sumber pengetahuan yang sangat baik, terutama bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin memahami Pancasila lebih dalam. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena sejatinya Pancasila bukan hanya teks dalam konstitusi, tetapi juga harus menjadi bagian dari cara kita berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.